Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Mas Eka Gunawan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi pembelajaran, yaitu tentang pemberdayaan komunitas. Tetapi sebelumnya perlu kita ketahui, kita pahami terlebih dahulu apa itu komunitas. Komunitas merupakan suatu kelompok sosial yang berada di suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa individu yang saling berinteraksi satu dengan yang lain karena mereka memiliki ketertarikan dan pada habitat yang sama. Jadi komunitas itu terbentuk oleh kumpulan dari beberapa individu yang berada di suatu tempat atau wilayah tertentu dan mereka memiliki suatu ketertarikan tentang suatu hal dan habitat mereka sama dalam suatu tempat tertentu itu tadi. Oke, nanti kita lanjutkan bagian berikutnya. Kemudian kita lanjutkan tentang pengertian pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas merupakan suatu program yang diupayakan dengan tujuan untuk membentuk sikap dan perilaku individu yang berada di komunitas tadi dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut dipandang dari berbagai sisi, meliputi kemandirian berpikir, kemandirian berperilaku, mengendalikan apa yang dilakukan, serta mampu memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan potensi yang melekat, potensi yang ada pada komunitas masyarakat itu sendiri. Jadi, pemberdayaan komunitas memerlukan suatu program, suatu perencanaan yang matang, yang bagus sesuai dengan potensi yang ada di masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan komunitas itu dapat dilakukan oleh pemerintah maupun unsur masyarakat yang lain dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam lingkup sebuah negara. Maka program pemberdayaan ini juga diupayakan oleh pemerintah Indonesia dan diupayakan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia agar terjadi peningkatan pada kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Adapun ciri-ciri dalam melakukan pemberdayaan komunitas adalah: 1. Bahwa pemberdayaan komunitas memerlukan keseimbangan. Keseimbangan apa? Dalam hal masalah keuntungan maupun kerugian, maka perlu adanya program yang secara matang. Kemudian yang kedua, bahwa pemberdayaan komunitas melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, jadi tidak hanya secara sepihak saja. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan komunitas melibatkan kegiatan pelatihan agar tujuan peningkatan kemampuan masyarakat semakin meningkat. Kemudian pemberdayaan komunitas harus dapat memaksimalkan pembiayaan yang ada. Pembiayaan yang ada agar dimaksimalkan agar bisa sesuai mencapai program yang ada. Kemudian pemberdayaan komunitas berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro maupun mikro, sehingga kepentingan pemerintah akan tersampaikan melalui program-program di dalam masyarakat itu sendiri. Adapun jenis-jenis pemberdayaan komunitas antara lain, yang pertama adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Ini dilakukan untuk percepatan penanggulangan berbagai masalah yang terkait dengan kemiskinan serta perluasan lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat ini dikenal dengan LSM, merupakan jenis pemberdayaan komunitas yang berfokus pada kegiatan pelayanan publik atau pelayanan umum atas dasar azas sukarela serta tidak berorientasi mencari keuntungan belaka. Kemudian yang ketiga, penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas PLPBK. Sedangkan tujuan pemberdayaan komunitas adalah antara lain: yang pertama, menuju kemandirian masyarakat yang berbasis komunitas, sehingga masyarakat akan selalu mandiri setiap menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu, sehingga masyarakat mampu memecahkan masalah itu sehingga mereka bisa mandiri. Itu perlu adanya suatu bentuk pelatihan. Yang kedua adalah membentuk karakteristik individu dan kesatuan masyarakat. Di sisi lain, pemberdayaan dilaksanakan bertujuan untuk membentuk karakteristik individu maupun kesatuan masyarakat. Kesatuan masyarakat yang mandiri. Dengan kemandirian yang melekat pada individu dan masyarakat, diupayakan mampu meningkatkan standar kehidupan dan peningkatan kebebasan setiap orang dalam kehidupan. Kemudian juga bertujuan meminimalisir beragam permasalahan yang ada, serta kesenjangan di masyarakat. Nah, itulah sekilas pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat. Silakan kalian mengembangkan
materi pembelajaran dan mencari contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selamat belajar, tetap prokes, pakai masker ya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.